kita berjumpa ya melalui pembelajaran daring kita. Pada hari ini anak-anak bersiap untuk di rumah ya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pada bab 2 ini kita bahas adalah mobilitas sosial. Pertama, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yang dikatakan dengan mobilis, yang berarti mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sosial yang berarti seseorang atau sekelompok ya. Jadi mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu ke posisi lainnya. Jadi anak-anak Bapak harus paham seluruhnya tentang pembelajaran mobilitas sosial. Di dalam mobilitas sosial ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada 2 bentuk mobilitas sosial ya, secara vertikal dan secara horizontal. Anak Bapak, yang ketiga adalah faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial terjadi karena faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan faktor kemudahan dalam akses. Yang ketiga adalah namun demikian, mobilitas sosial dapat terhambat dengan adanya faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Ya. Yang keempat adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Di mana saluran mobilitas sosial ini anak-anak Bapak? Seluruh orang tentu menginginkan mobilitas sosial. Sosial secara vertikal untuk meningkatkan status dalam masyarakat. Saluran yang dapat dilalui dalam mobilitas sosial antara lain lewat jalur pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi. Selanjutnya yang kelima adalah dampak mobilitas sosial. Yang berdampak proses mobilitas sosial terdapat dampak positif maupun secara negatif. Ya. Dampak positif mobilitas sosial antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan interaksi sosial. Selanjutnya sedangkan dampak negatifnya adalah muncul konflik, akan terjadi gangguan psikologi pada seseorang. Jadi anak Bapak, yang selanjutnya di sini adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Perbedaan agama yang pertama. Terdapat 6 ya agama yang berkembang di Indonesia, bahkan baru-baru ini ada Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pengangkatan atau maksudnya gugatan penganut aliran kepercayaan agar keperbedaan tadi dicantum dalam kartu tanda penduduk. Dengan adanya perbedaan agama akan meningkatkan rasa toleransi di antara umat beragama, meskipun cara mereka berbeda-beda dalam upacaranya. Selanjutnya anak Bapak, perbedaan budaya. Menurut sosiolog yang dikatakan Hoynikman, ada 3 wujud budaya, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Sedangkan Koncaningrat mengatakan mengungkapkan 7 unsur kebudayaan, meliputi peralatan dan perlengkapan, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa lisan dan tertulis ya, kesenian, sistem pengetahuan, religi atau sistem kepercayaan. Anak Bapak, selanjutnya perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia. Bahkan menurut sensus BPS tahun 2010 diketahui terdapat 1.340 suku bangsa. Dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia justru mempererat hubungan antar satu dengan yang lainnya. Jadi anak Bapak harus paham di dalam pluralitas ini. Yang keempat ya, pluralitas masyarakat Indonesia, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Yang selanjutnya, di dalam prioritas yang nomor 4 ini, setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Yang kelima, dari pluralitas masyarakat Indonesia ada peran dan fungsi keragaman budaya sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Dan yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Ya, yang keempat, mendorong inovasi kebudayaan. Jadi anak bapak harus paham di dalam hal tersebut. Yang selanjutnya, konflik interaksi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, ya, konflik dalam kehidupan sosial. Sumber dari konflik adalah adanya perbedaan yang terdiri atas perbedaan individu, latar belakang, ya, budaya dan kepentingan. Selain itu juga anak-anak bapak disebabkan adanya perubahan nilai yang cepat. Ya. Selanjutnya, interaksi sosial adalah proses terjadinya di masyarakat dalam penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu dan kesatuan. Ya. Demikian pelajaran kita pada hari ini anak-anak bapak. Ya. Ya, jika kurang paham nanti kita langsung memakai daring, ya, langsung bisa melalui telepon sama bapak, ya, bisa melalui WA. Kita ikuti anjuran sesuai COVID-19, ya, di negara kita ini, terutama kita di Kabupaten Solo Selatan. Demikianlah penyampaian pelajaran bapak pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.